Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Kalimantan menawarkan banyak hal Toppers. Tidak hanya terkait alamnya yang eksotis itu, tapi ternyata peluang untuk mengembangkan karir juga loh. Yes Toppers, Kalimantan selama ini ternyata dianggap sebagai wilayah dengan potensi yang bagus untuk mencari pekerjaan. Sehingga gak heran ya kalau daerah ini makin banyak dikunjungi warga di luar wilayah Kalimantan yang kemudian akhirnya menetap. Katanya hidup di Kalimantan itu gak sesulit seperti yang diduga loh. Intinya, asalkan kita dapat menjaga perilaku, maka segalanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, jika kita berkelakuan buruk, maka akan ada konsekuensinya Toppers. Perlu diingat ya Toppers, Kalimantan masih mempercayai segala hal yang berbau klinik dan juga magis, serta masih cukup kuat pengaruhnya di sana. Di Kalimantan sana juga ada semacam aturan khusus Toppers yang tidak boleh dilanggar siapapun, apalagi kaum pendatang. Konon ketika seseorang tidak mengindahkan aturan ini, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Wah, ngeri juga ya Toppers. Aturan apa aja sih yang dimaksud? Berikut ini kami telah merangkum 5 aturan yang jangan sampai kamu remehkan jika berada di Kalimantan. Yang pertama, jangan menghina patung kayu di sana. Saat berada di Kalimantan ya Toppers, coba kamu perhatikan ya, banyak sekali rumah adat di mana pada bagian depannya terdapat patung-patung kayu. Nah, konon ini bukanlah patung biasa loh, melainkan merupakan simbol dari orang yang sudah meninggal dunia. Aturan yang kamu harus taati adalah jangan sekali-kali kamu menghina atau mengolok-olok bentuk patung-patung ini meskipun di dalam hati. Ternyata Toppers, pernah terdapat orang-orang yang menghina patung-patung ini di mana kemudian mereka diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tak hanya diganggu secara visual saja tuh, kadang ada juga loh yang sampai mengalami keanehan fisik. Serem juga ya. Gangguan ini terus berlangsung hingga mereka meminta maaf kepada keluarga pemilik patung tersebut. Wah, kedengarannya memang tidak masuk akal ya Toppers, tapi hal ini benar terjadi di sana. Yang kedua, jangan memandang rendah warga Dayak. Sebagai pendatang Toppers, wajib bagi kita untuk menghormati penduduk asli setempat ya. Kalimantan ini merupakan tanahnya warga Dayak, maka sudah semestinya kita menghormati mereka. Jangan sampai sekalipun mencari gara-gara atau menghina mereka ya Toppers, karena dikhawatirkan efeknya sangat fatal. Warga suku Dayak pada umumnya masih meyakini dan menyimpan kekuatan magis yang kuat. Ketika mereka diganggu, mereka tak akan segan mengerahkan kesaktian untuk membalas sakit hati Toppers. Yang juga perlu kamu tahu, Dayak merupakan salah satu suku di dunia dengan kekuatan sihir terkuat loh. Tapi tidak hanya kekuatan sihir mereka saja yang patut kita waspadai, namun juga kepiawaian mereka dalam mempergunakan senjata tradisional mandau dan juga sumpit beracun. Kamu perlu berhati-hati dalam bersikap ya di sana kalau tidak mau disihir atau mati konyol akibat terkena sumpit beracun atau sabetan mandau. Yang ketiga, jangan pernah mempermainkan gadis Dayak. Wah, siapa sih yang bisa menampik cantiknya gadis-gadis Dayak? Paras ayunan alami mereka nyaris pasti mampu membuat pria bertekuk lutut ya Toppers, termasuk para pria pendatang. Well, satu hal yang perlu kamu perhatikan terkait dengan gadis-gadis Dayak adalah terkait larangan untuk mengganggu atau terlebih mempermainkan mereka. Terdapat mitos yang beredar, barang siapapun yang mengganggu, lebih-lebih mempermainkan mereka, maka dapat dipastikan alat vitalnya akan hilang loh Toppers. Seram kan? Lagi-lagi terdengar mustahil ya, namun sudah banyak cerita beredar terkait hal ini. Kalau teringat bahwa suku Dayak masih memegang teguh ilmu magisnya yang ampuh, maka hal tersebut bisa saja terjadi ya. Makanya Toppers, jangan pernah macem-macem dengan gadis Dayak atau masa depan kamu bakal hilang. Yang keempat, bersikap sopan ketika menemui makam warga Dayak. Pastinya akan menjadi pengalaman unik tersendiri jika kamu bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya suku Dayak ya Toppers. Salah satunya adalah areal pemakamannya. Hal ini dikarenakan cara penguburan orang Dayak cukup unik. Mereka membuat semacam makam di atas tanah berbentuk seperti bangunan balok yang disangga. Unik ya, namun kental sekali aroma mistisnya.
Aturannya nih, kita harus bersikap sopan ketika berada di tempat-tempat seperti ini. Pasalnya warga suku Dayak amat mengeramatkan tanah kubur moyang mereka. Jangan sampai keceplosan mengeluarkan kata-kata tidak pantas atau mengumpat loh di tempat ini. Mereka bisa merasa terhina dan akan membuat urusan itu jadi panjang Toppers. Tetap jaga sikap ya di sana. Yang kelima, jangan bermain-main dengan mandau. Sudah banyak yang tahu dong ya jika mandau merupakan senjata keramat dari warga suku Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, benda ini tidak boleh dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai harus keluar dari sarungnya. Pasalnya, menurut warga Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya pada umumnya akan memakan korban Toppers. Waduh. Karena itu Toppers, bagi pendatang jangan bermain-main dengan senjata yang satu ini ya. Memang sih bentuknya sangat artistik, terutama jika dilihat dari ukirannya. Namun jangan sampai mandau tercabut dari sarungnya Toppers. Warga setempat sangat menghormati senjata ini, maka kita pun harus melakukan hal yang sama ya. Nah, 5 hal tadi adalah sebagian kecil dari aturan yang perlu kita ketahui sebelum menjejakkan kaki di Kalimantan. Intinya, sebagai pendatang kita harus menghormati kebudayaan dan adat setempat ya Toppers. Patuhi semua aturan yang ada, sehingga dengan demikian kita akan selamat dimanapun kita berada. Setuju ya?